Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga keberkahan, kebahagiaan, kesuksesan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Konflik berkepanjangan di elit PBNU sampai saat ini belum menemukan titik temu, sehingga menarik perhatian dari semua kalangan untuk memberikan masukan, untuk memberikan komentar, dan memberikan kritik dan saran tentunya, serta melihat konflik ini dari berbagai sisi, dari berbagai perspektif mereka masing-masing, baik dari tokoh-tokoh NU sendiri maupun tokoh-tokoh di luar NU, baik dari kiai-kiai struktural atau kiai-kiai non-struktural. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan tampilkan video cuplikan dari podcast Pada Suka TV, Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, di mana Kiai Haji Syarif Rahmat itu memberikan statement komentar terkait gonjang-ganjing di tubuh PBNU. Beliau biasanya kalau berkomentar, kalau menganalisa biasanya berdasarkan isyarah-isyarah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sedikit saya bercerita sebelum saya tampilkan videonya. Beberapa tahun ke belakang teman saya disuruh oleh beliau untuk membuat kaos seperti apa yang saya pakai saat ini, yaitu ada logo Muktamar NU 1 abad, kemudian ada santri main lato-lato. Kemudian teman saya Mas Bayhaqi Effendi itu, "Mas, kira-kira ada apa ya? Kok Kiai nyuruh saya untuk membuat kaos seperti ini?" Kemudian saya spontan jawab, "Mas Beki, biasanya Abi Syarif, panggilan akrab kami kepada beliau, kalau nyuruh sesuatu itu biasanya ada isyarah-isyarah tertentu. Karena selama ini yang saya tahu beliau itu ketika melakukan sesuatu biasanya suka ada isyarah-isyarah yang beliau dapatkan. Kira-kira apa isyarahnya, Mas?" Kemudian saya jawab, "Sepertinya kok akan ada benturan dua kepala orang yang penting. Karena ini gambarnya 1 abad NU, kemudian ada santri." Saya waktu itu menyimpulkan, jangan-jangan suatu saat akan ada benturan antara dua tokoh NU. Dan atas izin Allah, belakangnya terbukti ternyata dua kepala Rois Am dan Ketum itu sedang berseteru, sedang konflik sampai saat ini yang belum kunjung selesai. Meskipun kita terus berharap dan berdoa agar ada titik temu atau semacam islah lah. Dan ini diharapkan oleh PWNU hampir di seluruh Indonesia sebenarnya, walaupun ada yang ngambil sikap netral. Tanpa berlama-lama saya akan tampilkan video Kiai Syarif Rahmat menanggapi konflik di internal PBNU, yang kemudian nanti akan saya sambung tangisan Gusmus terhadap NU. Mari kita simak bersama videonya. Saya ingat hadis Nabi ketika terjadi konflik di antara umat Islam, fama makhraj. Ada 2 hadis ya. 1, talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Kamu berpegang teguh kepada kebersamaan umat Islam serta ikut memimpin mereka. Sahabat tanya lagi, fa illam takun lahum jama'atun wal imamun. Kalau jamaah sudah tidak ada, kebersamaan tidak ada, dan imam umat Islam tidak ada, kemana? Fa'tazil tilkal firqa kullaha walau anta 'adda 'ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta 'ala dzalik. Tinggalkan semua kelompok-kelompok itu, jamiah-jamiah, semua wadah-wadah tinggalkan. Walau anta 'adda 'ala asli syajaratin, walaupun kamu harus menggigit akar pohon. Hatta yudrikakal maut, sampai kamu didatangi kematian. Wa anta 'ala dzalik, dan kau tetap di situ dalam keadaan seperti itu. Jadi kita tidak punya harapan dengan kelompok-kelompok yang ada itu. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada fitnah lagi, kitab Allah, fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Karena di situ ada informasi cerita lama yang sudah terjadi untuk kamu ambil pelajaran, wa khabaru ma ba'dakum, dan kabaran yang akan terjadi setelah kamu supaya kamu ada persiapan, wa hukmu ma bainakum, dan apa yang harus kamu sikapi di tengah-tengah kehidupan kamu. Kitabullah itu. Sering saya sampaikan bahwa sesungguhnya peristiwa alam itu menerjemahkan perilaku umat manusia. Gunung Semeru kan di Jawa Timur ya. NU lahirnya di mana ya? Gunung itu ulama. Dan sekarang yang meletus ulama dari mana itu? Semudahnya itu.
Orang senang berwisata di situ, sowan kepada ulama. Ketika ulamanya masih sejuk. Tapi kalau gunungnya sudah meletus, sudah mengeluarkan lahar, kabur semua orang. Begitu juga ulama. Kalau ulamanya masih bijaksana, masih santun, masih baik, hewan-hewan apapun ada di situ, tumbuhan juga ada di situ. Tapi ketika mulutnya seorang tokoh ulama mengeluarkan pernyataan yang tidak enak, berantakan jam'iyah itu, berantakan jamaahnya. Saya tidak bingung karena ketika muncul peristiwa ini tiba-tiba muncul dua bait burdah. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima wa in huwa mahaddoka nushafatahimi. Berselisihlah kamu dengan nafsu dan setan. Berarti dalam peristiwa ini ada dua kelompok manusia. Yang pertama kelompok nafsu, kedua kelompok setan. Ya kita tahu kan ada kelompok setan. Setan itu adalah kelompok yang pernah mengatakan ana khairun minhu. Jamaknya khair apa? Akhyar. Di kelompok itu ada orang-orang yang merasa lebih mulia daripada yang lain pendukungnya. Jelas ya? Yang kedua nafsu. Apa tuh nafsu? Tidak puas dengan fasilitas yang ada. Tadi yang mengatakan ana khairun minhu itu siapa itu? Setan. Wa khalifin nafsa wasyaitana. Setan itu pernah mengatakan ana khairun minhu kan? Jangan yang nafsu apa? Adam. Adam itu tidak puas dengan fasilitas yang ada. Tapi karena godaan dia juga tuh, karena dia masuk di situ, tergodalah rebutan tambang. Jelas kan? Lalu saya bertanya, bagaimana kita? Wala tuti' minhuma khasman wala hakama fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Jangan kamu ikuti mereka, mau dukung atau mengadili atau musuhin, tidak usah. Diam aja. Terserah saja, bukan urusan kita. Karena apa? Setan dan nafsu jangan diikuti. Dulu itu membina umat dengan kasih sayang. Kalau sekarang kan kasih uang. Beda di situ. Baru dulu ulama mengurus umat itu Dengan kasih sayang. Sekarang menguras umat dengan kasih uang. Wala tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Enggak usah ikutin ini dan ini. Wa in huma mahaddaka an-nusha fattaini. Kalau setan dan nafsu itu menyampaikan pernyataan tulus menasihatimu, curiga dia tuh bohong tuh. Ngomong apapun, bilang sayang kamu demi kamu itu bohong semua juga. Gitu aja. Tapi ingat ya, saya ingatkan. Yang pertama kan yang khair ya. Yang kedua, untuk Adam, Hawa dan turunannya Allah katakan di cerita itu, qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di situ kamu hidup. Yahya tahyawna wa fiha tamutuna. Di situ kamu mati juga. Seakan-akan menggantungkan hidup mati itu di situ. Wa minha tukhrajun. Dari situ kamu dikeluarkan. Ini bukan tafsir, tapi iktibar saja bahwa kejadiannya seperti itu. Fiha, hanya kemana? Bumi. Karena bangunnya bumi kan? Tahyawna sana apa? Ambil pelajaran. Saya tidak tahu tiba-tiba muncul dua bait burdah itu. Saya udah lama terjemahkan itu. Saya bukan ya Allah, kemana sih? Ya sudahlah. Memang itu syair muji Rasulullah. Tapi karena yang bikinnya ulama, bisa jadi bahan renungan gitu. Ya jadi penguras. Ada juga yang ngurusin NU. Makin kurus NU-nya. Pikiran saya ya, kalau yang khair tadi itu dikeluarkan karena terlibat perasaan lebih baik, kalau yang tahyawna fiha tamutuna itu ya dikeluarkan karena masalah pohon, rebutan pohon, itu aja. Sebabnya dua aja. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Tetaplah di perahu ini, jangan ikut orang itu. Ya secara nasab kan dia anaknya Nabi Nuh memang, tetapi karena dia melanggar ADART, tetaplah di perahu itu dan tidak usah ikut dengan orang-orang yang seperti itulah. Saya pernah teringat sebuah hadis, saya di zaman ummati sultanuhum kal asad wa wazaruhum kal dhi'ab wa ulama'uhum kal kilab wan nasu kal ghanam fa kaifa ya'ishu al ghanam bainal asad wal dhi'ab wal kilab. Akan datang satu masa di mana seorang pemimpin di umatku itu seperti singa, para menterinya bagaikan serigala, para ulamanya seperti anjing-anjing, dan rakyatnya, orang awamnya seperti kambing. Coba renungkan sama kalian, kata Nabi. Bagaimana kehidupan kambing di tengah kepungan singa, serigala, dan anjing. Jadi, hati-hatilah, kita diingatkan Nabi, ada sekelompok manusia yang dinyatakan Nabi, minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'udu. Kelak di akhir zaman, kekacauan umat itu datangnya dari para ulama. Nah, kita kan bukan ulama. Sekedar mewaspadai, jangan sampai kita termasuk di antara mereka yang menjadi korban dari perilaku ulama. Saya menangis karena Nahdlatul Ulama yang selama ini dicitrakan sebagai organisasi keagamaan panutan penuh dengan akhlakul karimah yang sering mengkritik praktek-praktek tidak terpuji dari pihak-pihak lain, ternyata digambarkan dalam media massa begitu buruknya. Saya malu kepada Allah Ta'ala
malu kepada Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, malu kepada Kiai Abdul Wahab Hasbullah, malu kepada Kiai Bisri Sansuri, malu kepada Kiai Romli Tamim dan pendahulu-pendahulu kita yang telah mengajarkan kita akhlakul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih menyakitkan lagi pagi-pagi saya disodori koran headline mengatakan Muktamar NU gaduh, Muktamar Muhammadiyah teduh. La haula wala quwata illa billah. Saya mohon sekali lagi kita membaca suratul Fatihah dengan ikhlas. Kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengharap syafaatnya pada keluarganya, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama amilin, aulia sholihin dan ulama-ulama khususnya ulama Nahdlatul Ulama dan wabil khusus Rais Am yang membuat saya menjadi punya posisi yang seperti ini, Kiai Haji Muhammad Sahal Mahfud. Mengapa beliau wafat sehingga saya harus memikul tanggung jawab yang sebesar ini? Maka saya minta pinjam telinga Anda sekalian sebagai pejabat sementara Rais Am. Doakan mudah-mudahan ini adalah terakhir saya menjabat jabatan yang tidak pantas untuk saya. Tapi senyampang itu saya masih mempunyai jabatan pejabat sementara Rais Am. Dengarkanlah saya sebagai pimpinan tertinggi Anda. Kalau tidak, lupakan omongan saya. Saya mohon dengan hormat, kalau perlu saya akan menciumi kaki-kaki sampean semua. Saya akan mencium kaki-kaki Anda semua. Agar Anda memperlihatkan akhlak Jamiah Nahdlatul Ulama, akhlaknya Kiai Hasyim Asy'ari. Saya memanggil kiai-kiai sepuh, Rais-rais Suriah wilayah kami panggil. Saya mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Rata-rata mereka prihatin semua. Rata-rata prihatin semua. Prihatin yang sangat mendalam. Tanah ini terbujur. Rais Akbar kita Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari terbujur. Rais Am kita Kiai Abdul Wahab Hasbullah Mbah Bisri Samsuri. Di sini Nahdlatul Ulama didirikan. Apakah kita mau meruntuhkan di sini juga? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya mohon dengan kerendahan hati Anda melepaskan semuanya dan memikirkan Allah Subhanahu wa taala dan amanat dari pendahulu kita, Jamiah Nahdlatul Ulama, yang diharapkan bukan hanya menjadi teladan di Indonesia tetapi di dunia. Memahami apa yang beliau sampaikan itu memang perlu penararan kritis, kemudian kejernihan cara berpikir, kejernihan hati, dan boleh diulang-ulang karena mungkin ada di antara kita tidak sekali paham gitu ya. Karena ini beliau berbicara menggunakan isyarah, baik dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari teks-teks nazam para ulama, termasuk di dalam burdah, salawat burdah. Nah, ini menjadi renungan kita bersama bahwa dua pemimpin ketika sudah lupa terhadap tugas utamanya dan lebih tertarik kepada hal lain di luar konteks yang seharusnya, maka ini tanda-tanda sebuah kerusakan di muka bumi, kerusakan untuk organisasi. Dan ini membuat kita semua bersedih, kita semua prihatin atas fenomena ini. Beliau menyampaikan bahwa NU itu ibarat gunung, ulama itu ibarat gunung yang siapa saja bisa berteduh di dalamnya. Kita lihat gunung, di dalamnya ada apa saja, dari hewan yang baik, yang buas, yang jinak, berkaki 4, berkaki 2, yang melata, yang bisa membahayakan manusia atau bermanfaat untuk manusia, semua ada di situ. Dan itu peran ulama, peran NU. Tetapi ketika gunungnya meletus, maka yang terjadi adalah bencana. Tidak ada yang bisa berlindung lagi di situ. Semua penghuninya akan melarikan diri atau bahkan menjadi korban letusan dari gunung Merapi tersebut. Nah, ini yang membuat Gusmus menangis, para ulama menangis, para warga Nahdlatul bersedih semuanya, meskipun tidak terdampak secara langsung ya, akan tetapi ini berdampak terhadap marwah Nahdlatul Ulama. Dan ini menjadi renungan bersama buat kita semua, para pemimpin khususnya, dan kepada kedua belah pihak yang berseteru, yang bersetegang, segeralah melakukan langkah-langkah
yang tepat untuk menyelamatkan NU, untuk menyelamatkan perahu besar ini, untuk menyelamatkan gunung agar tidak meletus, meskipun sudah meletus, agar tidak ada letusan-letusan kedua kalinya. Dan mudah-mudahan kita berharap setelah ada letusan ini kemudian gunung itu menjadi subur dan bisa menyuburkan di sekitarnya. Tanaman-tanaman bisa menjadi kembali subur. Kepercayaan warga Nahdien, kepercayaan pihak lain terhadap NU kembali tumbuh hijau kembali, dan dunia akan damai, akan tenang, akan sejuk kembali ketika gunung-gunung itu direbuisasi, ditanami kembali dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk manusia. Jangan sampai kembali ditebangi, akhirnya terjadi banjir longsor yang menyebabkan musibah di mana-mana. Sekali lagi ini menjadi renungan bersama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.